wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara debat. Yang terhormat Ibu Valina Nur Amalia, SPD MPD, selaku juri, dan para tim peserta debat dan penonton. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Rahayu selaku moderator. Di sebelah kiri saya ada timekeeper. Perkenalkan, saya Sari Rahmi Latifah. Baik, saya persilakan untuk ketua perwakilan timnya masing-masing untuk mengambil kertas penentuan tim pro dan kontra. Tim pro dan tim kontra sudah ditentukan. Selanjutnya, silakan duduk. Dan anggotanya masing-masing boleh masuk. Baik, di sini saya akan membacakan tatib untuk mekanisme debat nanti. Yang pertama, peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lain selama debat. Yang kedua, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kotor, tidak senonoh ataupun menimbulkan sara. Yang ketiga, setiap tim memperkenalkan pembicaranya masing-masing. Yang keempat, setiap tim diberikan waktu untuk membuat pidato konstruktif selama 15 menit. Yang kelima, selanjutnya, tim pro diberikan waktu 10 menit untuk membaca pidato konstruktif. Yang keenam, tim kontra tidak boleh menyanggah instruksi tim pro membaca pidato konstruktifnya. Begitupun sebaliknya, waktu menyanggah diberikan 5 menit, boleh melakukan instruksi kecuali pada saat pidato konstruktif dan kesimpulan. Jika instruksi peserta debat ditolak, maka tidak boleh menyanggah atau berbicara. Tim harus mematuhi peraturan debat. Baik, tim pro boleh memperkenalkan timnya masing-masing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim pro. Saya Dimas Priyadi sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kanan saya ada Sylvia sebagai pembicara kedua, dan sebelah kiri saya Dera Rizka sebagai pembicara ketiga, dan yang terakhir Adelia sebagai pembicara keempat. Baik, terima kasih. Tim kontra memperkenalkan timnya masing-masing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim kontra. Di sini saya perkenalkan, nama saya Indah sebagai pembicara 1. Di sebelah kiri saya ada Ananda sebagai pembicara kedua. Di sebelah kanan saya ada Dewi Selvina sebagai pembicara ketiga. Dan yang terakhir itu ada Maria Agustina sebagai pembicara keempat. Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra. Baik, di sini saya akan membacakan mosi kita pada hari ini. Apakah AI memudahkan mahasiswa atau membuat mahasiswa menjadi malas berpikir? Untuk tim pro dan kontra, saya berikan waktu 15 menit untuk membuat pidato konstruktif. Dimulai dari sekarang. Baik, waktunya habis. Sekarang tim pro dipersilakan untuk menjelaskan pidato konstruktifnya mengenai mosi debat yang sudah diberikan. Saya beri waktu 10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Valina Nur Amalia selaku juri debat pada pagi hari ini. Yang kami hormati moderator serta timekeeper dalam acara debat ini, serta penonton yang hadir pada hari ini. Seperti yang kita tahu, AI merupakan salah satu teknologi yang sedang populer saat ini.
AI atau yang sering kita sebut dengan kecerdasan buatan adalah sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini juga dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Hal ini sangat memudahkan bagi mahasiswa, terutama yang sering digunakan oleh mahasiswa itu adalah ChatGPT, yang mana ini merupakan suatu situs yang menjawab apapun pertanyaan yang dituliskan di dalamnya. Dan AI ini menurut kami sangat memiliki banyak sekali dampak positif. Yang pertama yaitu ketepatan dan keakuratan dalam AI ini dalam mengerjakan tugas itu sangat membantu kami mahasiswa. Pekerjaan kami akan lebih fleksibel dan membutuhkan waktu yang sangat singkat. Semua yang mahasiswa pertanyakan akan terjawab di dalam situs tersebut. Kemudian mahasiswa pun tidak perlu repot-repot lagi mencari buku, mencari referensi dan ke perpustakaan, karena AI ini tidak memiliki batasan waktu dalam pengerjaannya, dan mahasiswa tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan tugasnya. Hingga menggunakan AI ini akan mempersingkat waktu yang dihabiskan dalam mengerjakan sesuatu. Dan juga AI ini juga sumbernya luas, jadi sumber dari manapun sudah tersedia dalam AI. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari tim pro. Dipersilakan dari tim kontra untuk memberikan sanggahan atau pendapatnya mengenai mosi yang disampaikan oleh dari tim pro. Saya beri waktu 5 menit. 3. Baik, terima kasih moderator. Di sini kelompok kami sangat tidak setuju dengan pendapat tim pro yang mengatakan bahwasannya AI itu dapat memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Menurut kelompok kami, AI itu dapat membuat mahasiswa menjadi malas mikir, malas baca buku, bahkan jika mahasiswa terlalu bergantung pada AI tanpa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, itu dapat mengarah pada kurangnya inisiatif dan kemandirian bagi mahasiswa itu. Penggunaan AI juga dapat memunculkan risiko plagiat, di mana mahasiswa hanya menyalin atau mengandalkan terlalu banyak pada sumber otomatis tanpa pemahaman penuh. Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra. Selanjutnya pembicara kedua, tim pro untuk memperkuat argumennya. Saya beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Menurut pendapat kami, berdasarkan data dari Universitas Surabaya, perkembangan kecerdasan buatan AI telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Di era digital, AI memainkan peran yang semakin penting dalam membantu mahasiswa menghadapi tantangan, belajar, dan mencapai keberhasilan akademis. Keberadaan AI telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teknologi pendidikan, memfasilitas pembelajaran yang lebih efektif dan personal. Dalam kehidupan mahasiswa, memperkenalkan berbagai penerapan AI dalam pendidikan dan rinci dampaknya terhadap pengalaman belajar mahasiswa. AI juga menawarkan kemampuan untuk mempersonalisasi pembelajaran dengan menggunakan algoritma cerdas. AI dapat menganalisis data setiap mahasiswa dan membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal ini berarti setiap mahasiswa dapat belajar dengan cara mereka sendiri yang paling efektif, sehingga meningkatkan efisiensi dan hasil belajar. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh lebih baik, memungkinkan mahasiswa mengakses materi belajar dari mana saja dan kapan saja. Dengan menggunakan AI, materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar setiap mahasiswa sehingga tidak ada yang tertinggal. Kemudian, AI juga memegang peran penting. Sistem AI digunakan untuk menilai tugas mahasiswa secara otomatis, mengurangi beban kerja dosen pengajar, dan memastikan konsistensi dalam penilaian. Hal ini juga membuka kemungkinan penggunaan analisis data yang
lebih mendalam untuk mengevaluasi kemajuan mahasiswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Baik, terima kasih untuk tim pro. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra untuk memberikan sanggahan atau pendapatnya. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami tekankan sekali lagi bahwa kami sangat-sangat tidak setuju bahwa AI mempermudah mahasiswa. AI dapat mendorong mahasiswa menjadi malas dan tidak jujur dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Salah satu efek negatifnya adalah menyebabkan ketergantungan, di mana mahasiswa terlalu mengandalkan AI untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas, membuat mahasiswa tidak menggunakan otaknya lagi. Interupsi moderator. Intrusi diterima. Saya beri waktu 15 detik. Jadi kami sebagai mahasiswa sangat setuju bahwa AI sangat membantu. Kami bukan tidak memakai otak, tapi AI membantu dalam sebuah referensi bagi kami, dan kami tidak mengambil mentah-mentah, tapi kami memperbaiki dengan kreativitas kami hingga tidak. Waktu habis. Baik, selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra untuk memberikan argumennya. Baik, Saya beri waktu 5 menit. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami mempertentangkan lagi bahwa kami tidak setuju dengan apa yang dikatakan tim pro. AI dapat mendorong mahasiswa menjadi malas dan tidak jujur dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Salah satu efek negatifnya adalah menyebabkan ketergantungan, di mana mahasiswa terlalu mengandalkan AI untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugasnya, dan membuat mahasiswa tidak menggunakan otaknya. Interupsi moderator. Instruksi diterima. Saya beri waktu 15 detik. Kami tidak setuju jika Anda bilang bahwa mahasiswa itu tidak menggunakan otaknya. AI itu sebagai membantu untuk sebagai referensi. Kami sebagai mahasiswa tidak mengambil mentah-mentah dari AI, tapi kami mengubah dengan cara kreatif kami agar tidak sesuai dengan dan tidak. Instruksi moderator. Instruksi diterima. AI dapat membuat mahasiswa menjadi malas berpikir, tidak berpikir kreatif, berpikir kritis, dan hanya mengandalkan AI terus-menerus sampai Interupsi kecanduan. moderator. Instruksi ditolak. Baik, pembicara kedua lanjutkan. Dan AI menyebabkan mahasiswa menjadi malas membaca buku. Contohnya, kalau ada yang mudah dan praktis, kenapa tidak? Kurang lebih begitulah mahasiswa. Baik, waktunya habis. Ya. Selanjutnya tim pro. Pembicara ketiga untuk memperkuat argumennya. Saya beri waktu 5 menit. Terima kasih moderator. Di sini kami sangat setuju bahwa AI dapat memudahkan mahasiswa karena sangat membantu dalam mengerjakan tugas yang membutuhkan waktu yang singkat dan fleksibel. Tak hanya fleksibel, Instruksi diterima. Kami tidak setuju karena ketergantungan berlebihan pengguna AI dalam menyelesaikan tugas dapat menyebabkan mahasiswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi, mengurangi pengembangan keterampilan kognitif. Jadi AI ini tidak memudahkan. betul, tetapi menurut kami AI dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mencari jawaban atau mencari referensi dari sumber-sumber lain, dan AI juga dapat membantu mahasiswa dalam pendekatan pembelajaran. Waktunya habis, dilanjutkan. Selain itu, AI juga bisa menjadi asisten mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang secara berulang dan terus-menerus. Mahasiswa tidak perlu repot mencari dalam mengerjakan tugasnya. AI tidak memiliki batasan waktu. Waktunya habis. Baik, selanjutnya bicara ketiga untuk memberikan sanggahan atau argumennya. Dimulai dari sekarang. Saya beri waktu 5 menit. Menurut kelompok kami, cara pemikiran kritis tadi, jika mahasiswa hanya mengandalkan AI untuk tugas-tugas analisis, mereka mungkin kurang mengembangkan keterampilan pemikiran kritis dan analisis yang perlu untuk pemecahan masalah. Sedangkan keterampilan, mahasiswa yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi AI dapat mengalami kesenjangan dalam kemampuan atau peluang. Begitupun dengan interaksi manusia, penggunaan AI dalam pembelajaran dapat mengurangi interaksi manusia yang penting untuk pengembangan keterampilan sosial dan kolaboratif. Interupsi. Diterima. Kami bilang bahwa AI ini sangat membantu mahasiswa, membantu dalam artian interaksi terhadap sesama manusia tetap jalan.
tapi membantu dalam sebuah referensi. Interupsi moderator, ditolak. Jadi referensi itulah yang akan menjadi tambahan sebagai sumber dari mahasiswa dalam mengerjakan tugas, bukan semata-mata hanya Waktunya mengambil habis. peta. Terima kasih. Selanjutnya tim pro dari tim pro pembicara keempat untuk memperkuat argumennya. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Menurut kami, penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi dalam memproses informasi dan menyelesaikan tugas, memungkinkan fokus pada aspek kreatif dan analitis dalam pembelajaran. AI juga memberikan akses cepat ke berbagai sumber daya pendidikan, membantu mahasiswa mendapatkan informasi lebih mudah. AI juga dapat membantu mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat, memungkinkan mereka fokus pada sistem pembelajaran. Pada AI ini berbasis dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman individu mahasiswa yang meningkatkan hasil pembelajaran secara keseluruhan. AI juga memberikan akses cepat ke berbagai sumber daya pendidikan online, memperluas wawasan dan mendukung penelitian lebih mendalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pembicara keempat untuk memberikan sanggahan atau pendapat. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Kami tidak setuju karena resiko AI untuk menulis atau menyusun materi akademis dapat meningkatkan Instruksi ditolak. karena meningkatkan resiko plagiarisme jika mahasiswa tidak memahami. Diterima. Mohon maaf untuk yang kami bahas ini bukan soal menulis. Kami bahas soal AI dan bahwa AI itu memudahkan mahasiswa, dan kami tidak sedang membahas terkait hal menulis. Baik. Moderator, diterima. Tadi kelompok tim pro itu membahas mencakup mengenai penggunaan AI yang dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Seperti yang telah disampaikan oleh tim kontra tadi, bahwasanya Baik, diterima. baik dalam menulis tadi, pada saat mahasiswa menulis mencari informasi melalui AI itu untuk membuat referensi, kemudian dari referensi tersebut dijadikan bahan tulisan atau gambaran dari apa yang ia temukan informasi dalam AI tersebut. Diterima. Kami tidak setuju bahwasanya AI itu dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya. Karena menurut pendapat kami, mahasiswa menyelesaikan tugasnya tidak hanya dengan menggunakan AI. Maka ketika Waktunya habis. Lanjutkan, saudara. Resiko AI untuk menulis atau menyusun materi akademis dapat meningkatkan resiko plagiarisme jika mahasiswa tidak memahami dengan jelas sumber dan aturan etika akademis. Ketergantungan berlebihan penggunaan AI ini dalam menyelesaikan tugas dapat menyebabkan mahasiswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Diterima. penggunaan AI tadi pada mahasiswa tersebut tidak menyalin langsung dari AI. Mahasiswa tersebut cuma mencari referensi, kemudian dijadikan bahan ajaran untuk menambahkan apa yang ia buat. Instruksi ketergantungan berlebihan pengguna AI dalam menyelesaikan tugas dapat menyebabkan mahasiswa menjadi malas dan terlalu bergantung pada teknologi. Di AI tidak ada referensi yang jelas. Baik, terima kasih. Tim pro untuk membacakan kesimpulannya. Pembicara keempat dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, AI merupakan salah satu teknologi yang sangat populer saat ini. AI merupakan atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI juga dapat meningkatkan efisiensi dalam memproses informasi dan menyelesaikan tugas, dan memungkinkan fokus pada aspek kreatif dan analitis dalam pembelajaran. AI memberikan akses cepat ke berbagai sumber daya pendidikan dan membantu mahasiswa mendapatkan informasi yang lebih mudah. Baik, sekarang tim kontra masih kita tadi. Dimulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Valina Nur Amalia, Magister Pendidikan selaku juri pada debat pagi hari ini, dan yang kami hormati moderator dan timekeeper yang telah memandu acara debat pada pagi hari, dan juga teman-teman semua yang kami banggakan.
Baik, di sini saya akan membacakan pidato. Penggunaan AI dalam pendidikan dapat membuat pelajar menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada AI juga dapat mengurangi keterampilan kritis dan kreativitas mahasiswa. AI juga cenderung beroperasi berdasarkan pada pola dan data yang ada. Dalam menghadirkan informasi dan fakta, AI masih menghadapi kesulitan dalam menghasilkan solusi kreatif. Ketika mahasiswa menyelesaikan tugas dengan hanya mengandalkan kemampuan dari AI, maka akan memberikan dampak buruk terhadap kualitas kecerdasan mahasiswa. Mahasiswa cenderung tidak akan mau berpikir secara kritis dan tidak menggunakan logikanya dalam mengerjakan tugas. AI ini juga pada dasarnya mengancam kualitas pembelajaran apabila disalahgunakan untuk menyelesaikan tugasnya. Mahasiswa terlihat benar menyelesaikan tugasnya, namun tugas tersebut bukanlah hasil kerja keras dari mahasiswa itu, sehingga ditakutkan ketika mereka sudah lulus, mereka tidak memahami ilmu yang selama ini mereka tuntut di universitasnya. Tentunya hal tersebut sangat dikhawatirkan karena bisa saja menimbulkan persepsi tentang lembaga pendidikan yang tidak mampu mendidik mahasiswanya dengan baik. Apabila mahasiswa menggunakan AI terus-menerus, maka dapat dipastikan bahwa mereka semakin malas dalam mengerjakan tugasnya dan tetap mengandalkan keberadaan AI kapanpun dan dimanapun. Penggunaan AI ini juga dikhawatirkan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia karena mereka telah malas untuk berpikir dan menggunakan logikanya ketika mengerjakan tugas. Terima kasih. Baik, terima kasih tim Kontra. Selanjutnya tim Pro, pembicara pertama, saya beri waktu 5 menit untuk menyanggah atau memberikan pendapatnya. Dimulai dari sekarang. Kami tidak setuju apabila kalian kelompok tim kontra menjelaskan bahwa AI itu membuat mahasiswa tidak menjadi kritis dan kreatif. Padahal nyatanya AI itu digunakan sebagai referensi untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya. Tugasnya pun tidak diambil mentah-mentah dari jawaban AI tersebut, tapi mahasiswa tetap menggunakan otaknya, tetap menggunakan sikap kritisnya dan kreativitasnya untuk memodifikasi jawaban dari AI tersebut. Instruksi diterima. Jika tugas dikerjakan menggunakan AI, semua tujuan mulia itu tidak akan tercapai. Mahasiswa bisa semakin malas karena mengandalkan AI yang dianggap bisa berpikir untuk mereka. Sekian. Lanjut. Seperti yang kita tahu, banyak pembelajaran yang belum kita ketahui dan buku-buku yang muncul pun tidak semuanya ada, dan AI itu membantu sebagai referensi. Karena saat kita mencari buku dan kesulitan untuk mencari buku, AI lah yang dapat membantu sebagai referensi, dan kita tetap memodifikasi kata-kata tersebut menggunakan penalaran kita, menggunakan sikap kritis kita dan kreativitas kita, sehingga orang tidak akan berpikir bahwa itu merupakan sebuah plagiat, tapi itu tetap hasil kreativitas tapi bersumber dari AI. Dan jika kalian bilang bahwa jika digunakan secara terus-menerus, Diterima. Kami tidak setuju dengan tim Pro yang menyatakan bahwa AI itu dapat memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya. Mahasiswa ketika menyelesaikan tugasnya dengan hanya mengandalkan AI itu akan memberikan dampak buruk. Lanjut. Instruksi moderator. Silakan. Berkat AI, mahasiswa dapat mengoptimalkan penggunaan waktu mereka yang merupakan kunci keberhasilan dalam dunia akademis yang seringkali dipenuhi dengan tugas-tugas yang mendesak. Dengan adanya teknologi ini, memungkinkan pembelajaran jarak jauh lebih baik. Waktunya habis, lanjutkan. jadi jika kalian bilang bahwa jika AI digunakan terus-menerus akan membuat mahasiswa menjadi menghasilkan mahasiswa yang tidak sesuai dengan SDM, itu salah, karena AI itu cuma membantu. Lagi-lagi AI itu membantu mahasiswa, bukan mencetak mahasiswa menjadi malas, bukan mencetak mahasiswa menjadi SDM yang Baik, waktunya habis. Selanjutnya tim kontra, pembicara kedua untuk memperkuat argumennya. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Penggunaan teknologi AI akan
mahasiswa semakin menurun. Dan mahasiswa akan kehilangan keterampilan dalam mengolah dan menganalisis data. AI memiliki daya tarik yang membuat atensi mahasiswa lebih memilih menggunakan teknologi AI ketimbang membaca referensi dari jurnal atau buku. Kalau ada yang mudah dan praktis, kenapa tidak? Kurang lebih begitulah isi pikiran mahasiswa yang mulai kecanduan dengan penggunaan teknologi AI ini. Instruksi seperti yang Anda bilang bahwa AI tadi sangat membantu, dan apabila itu karena kesulitannya mencari sumber-sumber lain. Berarti Anda menyetujui bahwa AI itu sangat membantu dalam tugas mahasiswa, dan dengan adanya AI. Waktunya habis, lanjutkan saudara. Itu tidak benar, itu Anda yang salah memahaminya. Itu adalah isi pikiran mahasiswa yang sudah kecanduan dengan teknologi AI ini. Terima kasih. Selanjutnya tim pro, pembicara kedua untuk menyanggah atau memberikan atau pendapatnya. Dari tim kontra, saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Menurut kelompok kami tidak setuju karena sistem pembelajaran berbasis AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dengan tingkat pemahaman individu mahasiswa, meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Peningkatan ketersediaan sumber daya AI memberikan akses cepat ke berbagai sumber daya pendidikan online yang memperluas wawasan dan mendukung penelitian lebih mendalam. Dan AI juga dapat memberikan umpan balik instan terhadap kinerja mahasiswa, memungkinkan perbaikan cepat dan memberikan dukungan tambahan. Baik, terima kasih. Selanjutnya tim kontra, pembicara ketiga untuk memperkuat argumennya. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Penggunaan AI dalam menyelesaikan tugas dalam mengurangi keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan AI memunculkan risiko plagiat di mana mahasiswa terlalu mengandalkan sumber otomatis tanpa pemahaman penuh. Mahasiswa yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan AI dapat mengalami kesenjangan dalam kemampuan peluang. Jadi mana mahasiswa itu salah menggunakan AI itu sebagai media untuk belajar, melainkan menggunakan media untuk lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya tim pro, pembicara ketiga untuk menyanggah. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Kami pertegas sekali lagi bahwa AI memberikan akses cepat ke berbagai sumber daya pendidikan, membantu mahasiswa mendapatkan informasi lebih mudah. AI juga dapat menyediakan platform untuk mahasiswa mengembangkan keterampilan baru seperti kecerdasan buatan. Introduksi moderator. Diterima. Mahasiswa ini ingin cepat dan selalu mudah ketika kalau membuat tugas yang diberikan. Yang di sini mahasiswa tuh selalu mengcopy paste atau yang copy paste tugas yang ada di internet atau AI. Yang dimana kita tuh selalu Waktunya habis, lanjutkan. Instruksi. Tolak, lanjutkan. Siswa tersebut hanya mencari referensi dari AI, kemudian dicatat dan langsung diparafrase. Baik, tim kontra, pembicara keempat untuk memperkuat argumennya. Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Dalam penggunaan AI menyebabkan mahasiswa menjadi kurang aktif secara kognitif, membuat mahasiswa cenderung mengandalkan jawaban yang sudah tersedia tanpa melibatkan proses berpikir kritis. Hal ini dapat menghambat pengembangan keterampilan analitis dan pemecahan masalah mahasiswa. Seiring waktu menciptakan ketergantungan yang menghambat perkembangan kemampuan berpikir mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tim pro, pembicara keempat untuk menyanggah. Saya beri waktu 5 menit. Baik, terima kasih moderator. Menurut kami tidak setuju karena AI dapat membantu mahasiswa mengolah dan menganalisis informasi dengan cara yang lebih efisien daripada metode konvensional. Dan AI juga dapat menyediakan platform untuk mahasiswa mengembangkan keterampilan baru seperti pemrograman, analisis data, dan kecerdasan buatan. Analisis data di sini yang dimaksud yaitu mahasiswa tersebut melihat dari AI tersebut data apa yang ada di
di AI tersebut kemudian dijadikan referensi dalam bahan pembelajaran mereka. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tim kontra. Pembicara keempat untuk membacakan kesimpulannya. Baiklah, di sini saya akan membaca kesimpulan. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan dapat menciptakan tantangan. Kemungkinan mahasiswa mengandalkan terlalu banyak pada bantuan teknologi tanpa mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara mandiri. Ini dapat mengakibatkan kurangnya inisiatif untuk memecahkan masalah atau merumuskan ide sendiri. Penggunaan AI yang terlalu mendalam dalam pembelajaran dapat mengakibatkan mahasiswa mengandalkan informasi yang mudah diakses tanpa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah berpikir kritis. Ketergantungan berlebih pada AI untuk tugas-tugas akademis juga dapat merugikan kemampuan mahasiswa dalam mengelola informasi secara mandiri, sehingga merugikan perkembangan kognitif dan kreativitas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim pro dan tim kontra. Selanjutnya untuk masing-masing tim untuk berjabat tangan. Saya harap debat ini hanya berlaku di sini. Silakan. Silakan kembali. Saya selaku moderator meminta maaf jika selama memegang acara debat ini adanya kesalahan ataupun perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.